Kau Tuhan penolong hidup kami. Kau Tuhan penolong hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau penolongku dan tuntunan aku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan penolong
Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Kami pada hari ini kami akan memuliakan nama-Mu Bapa, dan kami akan lebih lagi Tuhan bersorak bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kami pada sepanjang hari ini, dari awal hingga pada akhir ini Tuhan memakai kami Bapa, sehingga kami Tuhan tidak hanya dapat mampu mendengarkan, namun kami juga Tuhan mampu memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa kami pada kesempatan satu hari ini. Kami ucap syukur, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Makasih buat Pak Gembala memberikan saya kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu kedua hari ini. Tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan September. Kalau orang bilang September ini September ceria, dan saya melihat wajah-wajah yang ceria hari ini. Amin. Tapi bukan ceria karena hal-hal yang lain, tapi karena Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Ada satu ketika saya disuruh oleh Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, yang terlintas di pikiran saya hari-hari ini, kekristenan itu seolah-olah tidak terarah atau tidak ada tujuan. Karena apa? Karena orang sekarang sudah merasa bangga, sudah merasa senang, tidak ada merasa bersalah ketika tidak datang kepada Tuhan. Bahkan dunia-dunia Eropa saat ini, mereka telah memiliki agama baru. Coba kalau kita lihat ada bola. Ketika dikatakan Euro, pertandingan bola dunia 2020 akan dilaksanakan, dan persyaratan untuk masuk ke stadion itu harus vaksin. Semua rebutan vaksin demi sebuah bola. Bagi mereka olahraga itu menjadi agama baru yang dianggap sesuatu hal yang sangat utama dalam hidup. Sangat berbeda dengan gereja. Antara stadion dengan gereja itu sangat berbeda. Stadion itu akan menjadi suatu tempat yang akan mereka tuju apapun caranya. Yang penting saya bisa masuk menyaksikan Valentino Rossi salah ya. Menyaksikan favorit mereka Cristiano Ronaldo yang sedang ingin bermain. Apapun caranya, berapapun harganya. Berbeda dengan gereja. Kalau ke gereja, entar dulu lah, kan masih ada hari Minggu besok. Mereka menggantikan olahraga itu menjadi agama. Sehingga saya memperhatikan Bapak Ibu, kelihatannya kekristenan itu hampir tidak ada tujuannya, tidak memiliki tujuan, entah kemana. Kalau ada penelitian melakukan skala pertumbuhan jumlah jemaat termasuk dunia-dunia Eropa itu, kalau di 80-an masih melonjak naik. Sekarang di 2000-an itu nyungsep. Yang ditemukan di gereja itu hanya 60 ke atas. Sangat menyedihkan. Sehingga karena tidak mengetahui tujuan arah kemana, tujuan kekristenan itu. Nah, hari ini kita akan berbicara bersama-sama. Nah, kekristenan itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Tentu kita harus memahami bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi jalan hidup. Saya ulangi kembali bahwa kekristenan itu bukan agama. Oke lah, di KTP kita dituliskan agama Kristen, betul. Tapi Yesus datang bukan membawa agama. Di dalam perjanjian lama masih berlaku bahwa agama Yudaisme atau agama Yahudi menjadi agama utama, yang dasar mereka adalah hukum Taurat, gitu ya. Kalau mencuri 1 atau mencuri 2 harus diganti 4 kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, karena itu hukumnya. Kalau ketahuan mengambil perempuan tanpa seizin orang tuanya, digiring ke luar tembok, dilempari dengan batu. Itu hukumnya. Dan mereka hanya berjalan di dalam hukum ini. Itu adalah perjanjian lama.
Tapi sekarang kita ada masuk di dalam perjanjian baru. Hukum kita bukan lagi hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa kedatangan Yesus membatalkan hukum Taurat. Artinya Yesus menjadi hukum Taurat, memenuhi hukum Taurat yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Yesus sendiri yang menjadi hukum kita. Nah, sekarang kita coba perhatikan, karena Kristus itu dari bahasa Yunani Kristos gitu ya, berarti yang diurapi. Adalah yang terjemahan untuk bahasa Ibrani Masiah. Mungkin udah sering kita dengarin yang Mesias, diurapi, dipilih, diberi mandat. Itu Kristus. Jadi Kristus itu sebenarnya bukan nama, tapi mandat yang diberikan kepada Yesus. Yeshua HaMashiach kalau dalam bahasa aslinya. Dia Kristus, dia Mesias. Nah, kita siapa? Kita adalah orang Kristen, yang dari kata sifat bahasa Belanda Kristen itu yaitu pengikut. Oke? Pengikut Kristus itu ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Pertama kali diungkapkan ada bahasa Kristen itu di dalam Alkitab. Jadi ketika kekristenan itu menjadi jalan hidup siapa yang akan kita ikuti? Yaitu jalan hidup Kristus. Siapakah orang-orang yang memiliki jalan hidup itu? Adalah orang Kristen. Nah, nanti kita lihat lagi siapakah Kristen ini. Apakah dia hanya yang ber-KTP Kristen menjadi pengikut Kristus? Kalau belum tentu. Harus kita pahami dulu, pengikut ini harus jelas-jelas mengikuti yang ini. Kalau tidak mengikuti yang ini, mohon maaf, jangan berkata bahwa dia adalah orang Kristen. Ayo kita lihat diri kita. Apakah kita sudah mengikuti ini, atau mengikuti daging kita, atau mengikuti nafsu kita, atau hanya mengikuti selera kita, atau hanya mengikuti logika kita? Jangan-jangan kita belum di sini loh. Jangan-jangan kita belum orang Kristen sebenarnya, hanya KTP-nya Kristen. Anak-anak muda dengar, kalau belum pengikut ini, jangan mengaku dulu orang Kristen. Setarakan dulu hidupmu, sesuaikan dulu hidupmu dengan ini. Kalau belum sesuai, mohon maaf, jangan dulu berkata bahwa dia adalah orang Kristen. Harus, karena kekristenan itu bukan agama, jalan hidup. Jalan hidup siapa yang harus kita ikuti? Jalan hidup Tuhan Yesus. Amin. Oke, coba kita perhatikan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam esensi kekristenan itu yang sebenarnya, atau wujud nyata kekristenan itu, atau pewujud nyataan Kristus yang sedang kita bahas di atas tadi. Bahwa di dalam Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, masuklah melalui apa? Pintu yang sesak itu. Ini sebenarnya esensi kekristenan yang sesungguhnya. Selama ini kita sudah masuk ke dalam kekristenan yang saya jelaskan tadi. Kalau orang-orang di Amerika, di Eropa, dia lagi sedang pakai pakaian seksi di dalam pantai, berkata, loh, ini kan hari Minggu, kenapa kamu ke gereja? What? Kami ini udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mati nanti pasti kami masuk surga. Justru inilah Bapak Ibu yang merusak saat ini kekristenan di Eropa. Karena sudah begitu yakin percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia mati masuk surga, sebelum dia masuk ke surga yang sebenarnya, dia ciptakan surga sendiri di bumi. Makanya kafe penuh, lampu tua penuh. Betul? Karena itu dianggap surga sebelum menikmati surga yang sesungguhnya. Padahal Alkitab katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan apa? Banyak. Hari ini orang-orang Batak banyak yang hampir masuk ke dalam jurang api neraka. Ketika kemarin waktu kami pulang kampung bersama bapak mertua, kami mampir di Duri. Di situ ada satu pohon, ada satu lapangan hampir 3 hektar. Saya bilang, emang ini mau dibuatin apa? Kebetulan mertua bilang, wah, mau kita tanam bahasa apa itu? Yang untuk tua gitu, pohon aren, bagot. Kita tanam ini semua bagot, 3 hektar bagot. Waduh, saya kaget. Ini tujuannya apa? Wah,
Kamu temannya lu perkembangan di Lapo Sonari. Wih, saya kaget. Perkembangan di Lapo Sonari dari kamu. Lihat mana lu, Lapo itu sekarang antara 1 meter, jarak-jaraknya 5 meter, dan itu hampir setiap hari penuh. Aduh, saya kaget. Ternyata dia sedang mempersiapkan bagot atau pohon aren yang hampir 3 hektar untuk memenuhi Lapo. Betapa rusaknya Bapak Ibu. Betapa rusaknya. Dan kita tahu betul itu sangat merusak. Paham ya Bapak Ibu? Karena orang selalu ingin mencari jalan yang luas, yang lebar. Kekristenan itu dianggap bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya orang karena udah lahir dari sejak kecil Kristen ya sudah, saya sudah menjadi Kristen. Jadi gak ada gregetnya lagi tentang kekristenan itu. Tadi malam saya menyampaikan firman Tuhan di pemuda remaja lewat Zoom bahwa saya sedang memperhatikan 5 tahun ke depan itu hampir-hampir bisa jadi gak ada lagi anak muda yang mencari Tuhan. Karena apa? Sudah mencari surga di dunia ini. Kalau udah dengar Singapura cuma 750 ke Singapura, men, ayo. Wow, itu anak-anak muda sekarang. Singapura itu 750 dan itu apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Jalan-jalan itu menjadi tujuan. Makanya selalu sering saya bilang sama anak saya juga, saya bilang, tahu nggak kalau jalan-jalan itu suatu saat ada sidang raya di surga. Sidang raya di surga. Dan waktu itu kan iblis masih di surga. Tiba-tiba iblisnya lewat. Allah Bapa manggil, please, kamu lihat Ayub nggak? Ya lihatlah. Ditanya dulu, kamu dari mana? Aku lagi sedang keliling-keliling jalan-jalan. Akhirnya saya bisa, berarti orang yang suka jalan-jalan adalah anak, bukan saya loh yang ngomong Bapak Ibu. Jangan jalan-jalan menjadi tujuan. Oke lah kalau mungkin kita ada harus memang betul harus ada waktu refreshing bersama keluarga, jalan-jalan sekali-sekali gitu kan, hirup-hirup udara puncak lah gitu kan, yang dingin-dingin gitu kan, tapi bukan tujuan. Amin. Nah, oke. Dalam Lukas setara dengan ayat ini, dalam Lukas 13 ayat 24, bahkan dia berkata berjuang. Bukan hanya masuk dikatakan, tapi berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, yang sesak tadi, berjuang. Jadi kekristenan itu perjuangan Bapak Ibu. Perjuangan di dalam hal apa? Sampai kita bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, jejak Kristus. Ini perjuangannya. Karena dalam diri kita ini ada sesuatu yang menjadi musuh. Itu harus kita pahami. Dalam diri kita ini ada musuh namanya daging. Nanti kita lihat, itu gak diambil Tuhan daging itu dari kita. Itu dibiarkan oleh Tuhan daging itu supaya kita bisa berjuang sampai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk. Oh ya, ini ayat 14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit, kalau tadi banyak dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke? Haleluya. Kita akan coba melihat. Nah, inilah ternyata yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 10. Kalau tadi kita sedang ngomongin pintu, ternyata Yesus sendiri telah mengatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ya kan selamat. Yesus menjadi pintu. Jangan jadikan karir menjadi pintu. Oh, supaya nanti saya bisa selamat, bisa ini, bisa itu. Karir. Sehingga karir dikejar sampai apapun tanpa mengejar Tuhan Yesus. Harus berjuang. Dan bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Masih bersama dengan saya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia.
Selain dia pintu tadi, dialah jalan. Dia pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Dan itu harus kita perjuangkan. Itu harus ada usaha. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Jadi apa tujuan atau arah? Kalau saudara kita mengatakan kiblat gitu ya. Kalau dulu kiblatnya orang-orang, kalau agama Yahudi punya kiblat itu ke Yerusalem. Jadi kalau mereka di mana suatu tempat, dia langsung mengarahkan kompas. Kompas ini harus terarah ke Yerusalem. Sesuai dengan saudara-saudara kita, mereka akan mengarahkan tubuh mereka ke sana, sama seperti yang dilakukan oleh Daniel, membuka jendela ke arah Yerusalem dan dia berdoa. Nah sekarang arahnya kekristenan kita ini kemana? Kiblatnya kemana? Kita nggak harus ke Yerusalem, atau nggak okelah BPH kita ada di Jalan Ahmad Yani, kita mengarah ke sana. Oh bukan, kekristenan kita itu harus ada arahnya. Yang pertama, ini arahnya Bapak Ibu, kita harus dikembalikan ke tujuan awal penciptaan. Kita harus kembali ke situ. Tujuan awal penciptaan kita yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dulu kita baca, dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan 26 dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya gitu ya, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut. Tapi saya ingin fokus dulu ke dalam ini. Menurut gambar dan rupa kita. Ini rancangan Allah semula bagi hidup kita. Nah perhatikan di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Rupanya nggak ada loh. Menurut gambar Allah diciptakannya di laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kenapa rupanya nggak ada? Kalau dalam bahasa Bataknya, saya tertarik Bapak Ibu, kalau ketika saya membaca ayat ini, saya tertarik bahasa Bataknya. Kita semua tahu ya bahasa Batak ya. Kejadian 1 ayat 26. Dalam bahasa Batak itu saya sangat senang bacanya. Dungi makuling musema de bata, tole mai tatopa jolma, tumiru rupata, tudos tu pangalahokta, asa dirajai deke, nah di laut dan seterusnya. Jadi di topa de bata ma jolma, tumiru rupana. Pangalahona, itulah perjuangan. Ketika Tuhan mengatakan menciptakan menurut gambarnya, menurut selera Tuhan, menurut pikiran Tuhan, tapi ada perjuangan rupa. Tadi katakan pangalaho gitu ya. Pangalaho itu sikap. Sikap itu harus diperjuangkan oleh kita. Dan Tuhan Yesus tadi sudah memberikan. Ini loh, pangalaho seperti yang saya miliki ini yang harus kalian miliki. Yesus sudah membuka tangannya lebar-lebar. Kalau di dalam perjanjian baru ini masih bergumul. Sampai saat ini orang-orang Yahudi masih bergumul untuk mendapatkan pangalahonya ini, rupanya ini. Karena mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Nah kita menjadi orang-orang Kristen, Tuhan buka lebar-lebar tangannya, ini loh, pangalaho yang saya miliki, karakter yang saya miliki ini, rupa yang saya miliki ini yang kalian harus kenakan. Makanya aku datang untuk memberikan aku hidup. Dan pernah kita pelajari bersama ya. Bukan hidup dalam kelimpahan, berlimpah rupiahnya, berlimpah mobilnya, motornya. Bukan itu yang Tuhan arahkan. Berlimpah hidup Yesus di dalam hidup kita. Itu berlimpah. Sesuai setara, seberpadanan dengan Injil kata Paulus. Jadi hidup Yesus itu kita kenakan dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan rupa Allah. Yesus bahkan memberikan contoh sendiri. Dia bukan langsung jadi. Dia harus menjadi bayi. Dia harus mengosongkan diri, benar-benar kosong. Bahkan sama seperti kita. Tapi Yesus menang. Nah kita juga harus menang. Amin. Berarti kita disebut orang Kristen. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus ke tujuan atau arah kekristenan yang kita miliki sekarang itu? Yang kedua harus melakukan kehendak Bapa.
Kalau kekristenan kita diberkati, oke lah. Kita datang ke gereja, disembuhkan, oke lah. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita itu harus belajar bagaimana kita supaya kita melakukan kehendak Bapa. Makanya saya katakan kepada anak muda, teman-teman, melayani itu bukan di gereja sebenarnya. Melayani itu di mana kita berada, melayani Tuhan itu dimanapun kita berada. Di situ justru ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu melayani Tuhan. Yang kita lakukan di gereja ini hanya mentor, hanya mentor kita, membriefing supaya bagaimana kita melayani di luar sana. Yang kita lakukan itu semakin sesuai dengan kehendak Bapa. Kita duduk dengan teman-teman semakin sesuai dengan kehendak Bapa. Perkataan-perkataan yang kita ungkapkan semakin sesuai dengan kehendak Bapa. Itu namanya melayani. Jadi kita ada di sini, jadi briefing namanya. Kita dipersiapkan di dalam gereja ini. Nah, ketika orang tidak mau lagi ke gereja, terus dapat dari mana? Untuk membriefing diri sehingga yang dilakukan apa? Hanya sesuai dengan kehendak sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sehingga di dalam Alkitab dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21 dulu kita bahas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke, ini dulu sebentar. Perhatikan Bapak Ibu, ternyata bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Biasanya orang yang berseru kepada Tuhan itu siapa? Pasti yang disebut dengan Kristen, yang menyatakan diri dia sebagai orang Kristen. Dia yang pasti memanggil Tuhan, Tuhan. Jadi artinya ternyata bukan orang yang menyebut dirinya Kristen yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan kehendak Bapa? Tentu orang Kristen itu, tentu orang percaya itu pasti orang Kristen. Tapi orang Kristen itu belum tentu orang percaya. Paham Bapak Ibu? Yang menyebut dirinya Kristen belum tentu menjadi orang percaya. Tetapi orang percaya itu pasti orang Kristen. Agak bingung Bapak Ibu. Haleluya. Jadi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak cukup kalau oke lah mungkin 30 tahun, 20 tahun yang lalu kita terima Yesus, kita mati, yakin masuk surga, puji Tuhan. Itu bukan langkah, itu bukan, kita nggak boleh terparkir di sana. Itu menjadi langkah awal kita. Tahun 2000-an, 2001 sebagai langkah awal saya ambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau sekiranya pun tahun 2002 misalnya saya dipanggil oleh Tuhan, saya yakin masuk surga, gitu ya. Tapi ternyata nggak dipanggil Tuhan tahun 2002, ya kan? Artinya berarti langkah awal itu, start itu, saya akan berjalan terus. Jadi kita kekristenan itu sekarang begitu banyak terparkir di dalam sebuah pengakuan kita sebagai pengikut Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus, pasti kita nanti masuk surga. Gak boleh hanya terparkir di situ, harus masuk ke tangga berikutnya, melakukan kehendak Bapa. Karena bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang masuk itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Inilah tujuan kekristenan kita yang kedua. Bahkan yang lebih menekankan lagi Bapak Ibu, di dalam ayat 22 dikatakan pada hari terakhir. Perhatikan, masih bersama dengan saya Bapak Ibu. Pada hari terakhir dikatakan banyak orang yang berseru kepadaku, kepada Tuhan Yesus, dikatakan apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Woi, ternyata ketika Tuhan nanti datang, banyak bahkan orang-orang yang komplain kepada Tuhan. Gak
masuk neraka Tuhan. Kami kan sudah baik mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mujizat demi namamu juga, kok kami nggak masuk? Bayangkan Bapak Ibu. Dan ini bukan orang-orang sembarangan, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini bukan orang-orang yang sembarangan loh, yang bisa mengusir setan, melakukan banyak mujizat, bernubuat. Di sini kita mengatakan Yesus juga berkata ini nubuat palsu atau mujizat-mujizat palsu, enggak. Tapi ternyata nyata itu ada nubuat, ada mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Tetapi dalam ayat 23 dikatakan apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan Bapak Ibu, yang pembuat kejahatan yang sudah bisa melakukan banyak mujizat, bernubuat, mengusir setan, Tuhan sebut dia melakukan pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Nggak mungkin dia melakukan maling, membunuh, mencuri, nggak mungkin. Tapi ketika ini menjadi tujuan, itu yang menjadi sebuah kejahatan. Ini nggak boleh menjadi tujuan. Bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah melakukan kehendak Bapa. Harus itu tujuannya. Kalaupun Tuhan harus berikan karunia-karunia kesembuhan, karunia bernubuat, mengusir setan, itu adalah tujuan. Alkitab mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mendoakan orang sakit sembuh, menginjak ular pun bahkan tidak kena racunnya. Tanda ini bukan tujuan. Yesus melakukan banyak mujizat bukan tujuan supaya dia mendapat pengakuan. Bahkan dia ketika orang melihat, dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Terbalik ya. Itu suka terbalik itu. Karena waktu itu saya di kampung nggak ada lagu sekolah minggu itu. 5 roti dan 2 ikan. Nggak ada di kampung saya. Di kampung saya waktu itu olah dadana namet meta. Dan itu hampir setiap hari Minggu. Memetawon badias rohakon. Ternyata bapak saya kan waktu itu sakit. Dia sakit kan memorinya memang terganggu. Dengan senang kami, bapak minta mimpin doa makan, karena kami kan selalu duduk bareng. Ama batangnya. Ini agak memaksa apa nih? Memetawon badias rohakon. Padahal udah tua doanya begitu. Karena itu hanya itu mungkin yang tinggal di memorinya. Memetawon badias rohakon. Sasalo Yesus udah ngaku tuh. Dan itu pun udah sangat susah, namanya waktu itu kan stroke. Itu susah. Dan itu hanya itu doang yang kita nyanyikan. Jadi nggak ada waktu itu 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Jadi Yesus melakukan mujizat itu bukan tujuan supaya dia, bahkan ketika dia didemonstrasikan atau apa istilahnya, bahkan ingin dilakukan sebuah pengakuan sidang bahwa dia mengangkat dia menjadi raja, dia menghindar. Karena Yesus melakukan tanda-tanda ini akan menyertai. Tanda itu kan petunjuk. Amin. Kalau petunjuk, kita pergi ke Bogor, ada tujuannya Bogor, gitu ya. Tapi kalau mungkin kita udah beberapa kali ke Bogor, tidak harus lagi mengarah kepada petunjuk. Kita mengarah kepada Bogor. Nah, kita sekarang kekristenan kita sudah harus masuk bukan lagi sekedar tanda, tapi kita udah harus masuk ke langsung tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah Yesus melakukan kehendak Bapa. Jadi petunjuk itu menjadi bagian. Oke? Jas saya ini menjadi bagian. Tadi anak saya terlambat ngasihnya. Karena saya agak panas, udah nanti kasih ya, saya bilang. Dikasih udah mau firman. Jadi saya pakai jas. Ini adalah bagian. Amin. Bagian dari kehidupan, bagian dari saya mengenakannya jadi tambah ganteng gitu. Tadi kata Pak Gembala tambah gemuk tadi. Kebetulan baru potong rambut gitu. Amin.
Jadi tanda-tanda itu menjadi petunjuk kita dan arah kita, kiblat kita, tujuan kita adalah Mesias, Kristus. Amin. Sehingga dikatakan pada waktu itu, nah kita pecahkan dulu nih, kenapa dikatakan dia sekalian kamu pembuat kejahatan? Jadi ketika yang tadi yang bisa melakukan banyak mujizat, mengusir setan, mungkin kita semua yang ada di sini, kalau kita hanya berpaku di sini, itu bisa Tuhan nyatakan sekali pembuat kejahatan. Nah, oleh sebab itu pakunya atau arahnya, bagaimana ketika orang melakukan ini, tujuannya supaya memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Itu tujuannya. Semua yang kami lakukan di sini, yang dilakukan oleh Pak Gembala di sini, semua para pemimpin pujian di sini, pelayan-pelayan yang ada di sini, satu tujuannya supaya Bapak Ibu punya keintiman, punya hubungan yang sangat manis dengan Tuhan. Amin. Bapa itu hidup. Amin. Tuhan itu hidup. Ketika kita menyatakan dalam diri kita bahwa Tuhan itu hidup, berarti bisa kita temui. Ada seorang Bapa yang begitu merindukan kita. Ada ingin sebuah kedekatan. Ada anak saya di sini. Elsa berdiri sayang. Berdiri dulu. Datang di sini sayang. Ketika anak saya datang, yang saya harapkan adalah pelukan. Ada keharmonisan. Bukan yang diharapkan dia ini dompet bapaknya bawa anak. Kalau hanya ini yang diharapkan dia bawa ke sana, berarti hubungan kami tidak baik. Tapi ketika dia datang dengan senyum, Papa, oh itu sebuah kehangatan. Amin. Saya. Tuhan yang diharapkan Tuhan, tujuan kekristenan kita itu di situ, Bapak Ibu. Ada suatu hubungan yang begitu erat. Sehingga Paulus mengatakan kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Aduh, satu tubuh bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bisa nggak kita? Aduh, saya pikir ini sesuatu yang sangat jauh lebih penting dari segalanya. Satu tubuh dengan Kristus. Apa yang kita rasakan, Yesus merasakannya. Amin. Jangan sampai Tuhan katakan ini kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Waduh, itu sangat mengerikan. Itu tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bayar. Kita sogok Tuhan dengan semua yang kita miliki untuk menghindarkan kata ini. Tapi untuk menghindarkan kata ini, yang kita lakukan adalah intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, saya mengarahkan, saya mengajak Bapak Ibu, berikan waktu kepada Tuhan. Anak-anak muda, berikan waktu khusus. Setting di dalam rumahmu sebuah ruangan, sebuah tempat yang tidak bisa diganggu oleh orang. Kamu duduk di sana. Jadikan doa itu bukan hanya sekedar permintaan, permohonan. Jadikan sebuah doa itu sebuah dialog. Dialog dengan Tuhan. Dan itu akan membimbing kita semakin mengenal Tuhan. Dan hampir-hampir boleh jujur Bapak Ibu, hampir tidak ditemukan di anak muda sekarang. Oke, mungkin mereka masih beragama, mereka masih Kristen, tapi ini hampir tidak ditemukan di dalam kekristenan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, semua kita yang ada di sini, mulai hari ini kita terima kebenaran ini. Ayo kita berikan kembali lagi, bangun mesbah bersama dengan Tuhan. Oke, mungkin baru 5 menit, besok 10 menit, besoknya terus meningkat. Dan itu Tuhan akan ajarkan kita. Tuhan berikan kita hikmat, sehingga kita bukan lagi hanya berdoa ketika kita menghadapi masalah, berdoa ketika kita diperhadapkan dengan berkat-berkat, tapi bahkan kita berdoa ketika kita tidak mau berdoa. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika rasanya malas berdoa, ngantuk gitu, rasanya aduh nggak mau lagi berdoa, ambil keputusan berdoa. Justru di situ daging kita itu benar-benar kayak ketekan gitu. Justru itu lagi buatan kita mematikan daging. Amin. Jadi berikan waktu. Saya sangat
sangat bersyukur Tuhan memutus gereja Bethel ke Indonesia atau ke kita, ke pribadi saya, sehingga bisa saya menyembah Tuhan. Boleh ya Bapak Ibu saya nyanyi Bapak Ibu, sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau di dalam gereja yang lama saya tidak menemukan ini, sehingga hari-hari hidup kita semakin terasa. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu lewat ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh di setiap pribadi, hangatkan jiwa, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Harusnya ini tujuan kekristenan kita Bapak Ibu. Kita menjadi simfoni yang indah. Amin. Hari ini, sampai hari ini kami sebagai suami istri, mungkin karena saya dari kampung Bapak Ibu, jadi kadang menanyakan sesuatu itu seringkali bernuansa nada keras. Jadi kemarin kami ada kerjain sesuatu, saya minta tolong sama anak saya, kakak tolong simpanin dong sendal bapak karena takut kena cat. Nah, seingat saya tempat sendal saya itu ada biasanya di belakang, ditaruh di belakang, karena di depan itu sendal saya udah pernah korban kegigit sama anjing, baru 2 hari saya beli. Sehingga saya minta tolong ditaruh di belakang. Biasanya sih ditaruh di belakang, ternyata ditaruh di depan. Jadi ketika saya ke belakang kok nggak ada, dengan karena memang agak buru-buru, dengan saya berjalan dari belakang, kakak mana sendal bapak? Ternyata istri saya mendengarkan itu seolah-olah kesan marah gitu ya. Padahal itu karena bawaan dari sononya gitu kan. Kenapa sih harus pakai suara teriak-teriak gitu? Saya merenung. Iya, tadi saya cari ke belakang, ternyata di depan. Nah, oke lah, mungkin semakin menyesuaikan gitu ya, bahwa nada gunting dengan nada Jakarta agak berbeda. Tapi yang saya maksud di sini bagaimana setiap hidup kita itu menjadi simfoni. Simfoni yang indah dimanapun kita berada, lewat perkataan, dalam perbuatan. Amin. Sehingga jadikanku pelangi indah di langit biru sesamaku, jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesama. Kalau ini menjadi kesukaan hidup kita, semua kita yang ada di sini, ya ini yang menjadi kesukaan, menjadi berkat di ladang hidup sesama, menjadi hujan berkat, menjadi pelangi yang indah di langit biru sesama. Waduh, saya sangat yakin di gereja kita ini kurang. Amin. Saya sangat yakin ini akan kita jebol ke belakang, kita akan jebol ke depan, karena penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Ini harus menjadi geliat kita Bapak Ibu. Ayo anak-anak muda punya geliat di sini. Jangan lagi hanya mengejar karir. Saya tadi malam saya bilang sama anak muda, saya sangat memperhatikan satu negara namanya Jepang. Kalau kita hanya ingin menjadi target, menjadi kaya raya, pergi ke Jepang. Jepang itu begitu giat. Ketika pun mereka diserang ketika Hiroshima dibombardir oleh Amerika, itu Jepang benar-benar dari nol. Tapi mereka begitu giat bekerja, bahkan yang mereka komitmen itu ketika dibombardir
khawatir itu, yang langsung mereka cari apa? Berapa guru yang masih hidup? Karena saat itu guru menjadi pemikir utama mereka. Itu orang-orang jenius mereka itu adalah guru. Kalau di Indonesia beda. Di Indonesia guru itu ada anak 3, yang satu agak pintar, yang kedua biasa, yang kedua mau pintar juga, yang ketiga biasa-biasa. Akhirnya yang ketiga biasanya udah jadi guru Muhammad. Di Indonesia. Tapi itu kalau di Jepang itu beda. Sehingga mereka ketika pun sudah dibombardir, mereka bangkit, Bapak Ibu, amin. Mereka bangkit, tetapi karena mereka tidak di dalam Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka bangkit, itu langsung bencana datang. Sapu terus. Bahkan kemarin pun lagi ada Olimpiade di sana, mereka mengalami bencana yang begitu berat dan kembali lagi ke nol. Teman-teman, anak-anak muda dengar, seberhasil apapun kita, seberhasil apapun kamu, kalau tidak di dalam Tuhan, naik tiba-tiba nyungsep, pluk, punya gaji puluhan juta, udah mulai Singapura, main ayo Singapura, tiba-tiba kena tipu, terus hati-hati. Amin. Itu kalau tidak di dalam Tuhan. Ambil keputusan hari ini, komitmen dalam Tuhan. Saya mau ikut Tuhan apapun yang terjadi. Saya ingin melakukan kehendak Bapa. Boleh kita berikan pemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya agak membuka suatu situs. Ternyata ada pernyataan Joe Biden itu soal prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun lagi. Oke, alasannya dia memang sangat logis karena dia sedang berkumpul sampaikan bersama dengan intelijen nasional Amerika Serikat. Menurut Biden itu, apabila pemanasan global terus terjadi, maka bisa berdampak pada mencairnya es di kutub, baik di kutub utara dan di kutub selatan, itu bisa mencair sehingga permukaan air laut naik. Itu sangat logis. Sehingga kemungkinan, karena menurut dia, tak menutup kemungkinan bisa saja 10 tahun mendatang Jakarta bisa saja tenggelam. Jadi kalau sebenarnya kalau pemikiran Bapak Presiden kita ingin memindahkan ibu kota sebenarnya sudah sangat tepat. Kalau kita melihat dari perkembangan kutub es yang ada di selatan dan utara. Nah, dan ini mohon maaf ketika ini dinyatakan Presiden, seorang tokoh agama langsung memberontak, tidak terima. Apaan itu Biden? Kita doakan Jakarta diberkati, amin. Kita doakan Jakarta ditolong oleh Tuhan, amin. Tapi kita harus juga tahu ada realita kutub es yang sedang mencair karena pemanasan global. Ya kalau memang mau selamat dari sini, ya udah nggak usah bangun-bangun lagi gedung-gedung berkaca. Harusnya begitu kan? Kalau nggak usah dibangun lagi. Tapi realitanya kan pembangunan tetap terjadi. Pemanasan semakin meningkat dan itu bisa mencair, sewaktu-waktu itu mencair, maka air laut naik. Coba kita lihat slide berikutnya. Ini suasana Jakarta saat ini, Bapak Ibu. Saya bukan berencana menakut-nakutin kita atau membuat kita menjadi tawar hati, bukan. Tapi saya berharap membuat kita semakin bahwa tujuan hidup kita satu-satunya adalah Tuhan. Perhatikan, ini adalah Jakarta saat ini. Saya bukan ahli perakiraan cuaca Bapak Ibu, tapi saya bukan orang BMKG. Tapi inilah realitas tuh Jakarta saat ini, dan itu Laut Ancol. Artinya sudah setara. Kita perkirakan kira-kira ini kuat berapa puluh tahun, kan gitu. Ini kuat berapa tahun, dan itu sekarang kondisinya. Itu sekarang kondisinya buruk. Dulu zaman sebelumnya. Ini sekarang. Amin. Paham ya Bapak Ibu? Sehingga berdasarkan perhitungan kasar, wilayah Jakarta Utara hingga Jakarta Pusat diprediksi akan tenggelam dalam 40 tahun ke depan. Kalau melihat dari struktur tanah kita yang semakin turun. Padahal tadi kutub bisa menaikkan air. Dan itu sudah sangat logis ketika kita melihat Aceh. Itu sangat nyata. Itu sangat realita. Sehingga bisa terjadi perhitungan itu, bisa terjadi di DKI Jakarta. Kalau utara tenggelam, timur juga tenggelam.
makin tua, semakin istilah anak muda semakin peot gitu kan. Itu realita. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah next, menantikan janji Tuhan. Kita harus menantikan selalu dalam hidup kita, menantikan janji Tuhan. Umur berapa sekarang Pak Mamun? 61. Alkitab katakan masa hidup kami adalah berapa? 70 tahun. Kalaupun 80 tahun, tapi eksisnya itu Bapak Ibu benar-benar hanya di 70 tahun. Mama saya untuk bulan ini 72 tahun. Tapi eksisnya udah nggak ada lagi. Eksisnya dalam arti seperti umur di bawah 70. Eksisnya kita itu hanya sampai 70 tahun. Sekarang memasuki, oke lah, yang 50 ke atas. Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. 50 berarti masa eksis kita adalah tinggal 20 tahun lagi. Harusnya yang kita perhitungkan, bagaimana saya eksis bisa klop dengan Tuhan selagi di masa yang singkat ini. Ini sisa waktu Bapak Ibu. Kalau udah 70 tahun ke atas itu adalah Alkitab mengatakan kesusahan. Susah berdiri, susah melangkah, melihat sate, oh iya jangan. Kolesterol gitu kan. Melihat bakso, enak banget tapi kolesterol juga. Amin. Sehingga kita mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana di situ harusnya ketika kita sudah hari ini memasuki 50 tahun, yang harus kita kejar bagaimana kita sampai menemukan Tuhan. Sampai bisa kita bersentuhan dengan Tuhan. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi, karena Musa telah melakukan. Musa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seorang sahabat, kata Alkitab. Kalau Musa bisa, saya udah pernah berdoa Bapak Ibu, jujur saya di hadapan Tuhan, saya pernah berdoa melakukan, Bapak, kalau hamba-Mu Musa bisa bersentuhan dengan Engkau, kalau Paulus bisa bersentuhan dengan Tuhan, kalau Yusuf bisa bersentuhan dengan Tuhan, Elia bisa bersentuhan, aku juga sekiranya bisa ya Bapak. Harusnya ini kita doa kita bersama, amin. Harus kita bisa bersentuhan. Kita kagum dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula begitu luar biasa. Harusnya bukan kagum, kita kagum. Harusnya kita lebih daripada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula belum punya Alkitab Bapak Ibu. Bahkan mereka ketika mereka menyatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, siap-siap dia akan ditawan. Jemaat Roma, mereka ditawan ketika mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka bukan tenang, tapi mereka dianiaya, bahkan disalib, dijadikan menjadi obor, dibakar hidup-hidup, menjadi obor kotak, supaya orang takut percaya kepada Yesus. Tapi mereka Tuhan menyatakan, bahkan Paulus mengatakan mereka menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Mereka menang dari politik, menang dari segala macam apapun, karena mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, ini janji Tuhan Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf udah waktu ya. Oke, sebentar lagi Bapak Ibu. Ini janji Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, artinya tiba-tiba. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Berarti yang tadi kita lihat di atas itu bukan sesuatu hayalan, tapi itu bisa tiba-tiba, karena kita telah menyatakan. Amin. Langit akan lenyap. Langit yang kita lihat sekarang itu juga sudah langit yang tua. Dia katakan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia itu ada langit, ada matahari, bulan dan bintang. Bahkan ada embun segala macam, itu unsur-unsur. Yang itu akan hangus juga dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu
sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini dalam tadi yang saya bilang, perjuangan kita di sini menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Harus betapa suci dan salehnya kita harus hidup, bukan akan, harus. Dan dikatakan ayat yang ke-12 berkata, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat loh. Ketika kita semakin suci, semakin saleh di hadapan Tuhan, kita mempercepat kedatangannya. Tapi yang menjadi pertanyaan, masih ada nggak hati yang merindukan kedatangan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Memperdakan kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh karena nyalanya. Dan ayat 13 yang menjadi kerinduan kita semua. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini janji Tuhan. Ini tujuan kekristenan kita. Jangan yang lain. Yang lain itu bagian daripada kehidupan kita. Datang ke gereja bukan hanya untuk tujuan sembuh, tujuan mungkin usahanya lagi bangkrut, didoakan supaya pulih kembali. Bukan itu tujuan. Itu hanya bagian dari hidup kita. Tujuan kekristenan kita itu kita merindukan langit yang baru. Ini bukan ajaran seorang tokoh Bapak Ibu, tapi ini ajaran Alkitab yang dimana terdapat kebenaran. Ini harus semua kerinduan kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Sehingga di dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit dan bumi kita ini akan berlalu Bapak Ibu. Dan laut pun tidak ada. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, saya membaca sebuah penelitian. Saya bukan berencana menakut-nakutin kita. Ke bawah kita ini, di bawah kita ini sekitar 45 km, khususnya daerah-daerah Jawa Barat gitu ya. Makanya kita pernah lihat Tangkuban Perahu, ya, Kawah Putih tiba-tiba mengeluarkan semburan gitu ya. Diperkirakan ke bawah itu 45 km ada api. Sehingga banyak terjadi letupan gunung Merapi. Oke? Dan itu di seluruh kita ada dikelilingi api-api tersebut. Sehingga ketika ini Tuhan nyatakan, yang tadi Tuhan nyatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa bumi yang kita tempati ini menjadi lautan api. Saya bukan menakut-nakutin kita Bapak Ibu, tapi saya ingin membawa hati kita arahkan kepada Tuhan. Dunia yang kita tempat ini bukan dunia yang semakin baik. Dunia yang kita tempat ini dunia yang semakin memasuki kesusahan-kesusahannya sendiri. Perjuangan kita harus semakin suci dan saleh di hadapan Tuhan. Amin. Untuk menggenapi firman Tuhan ini saya serahkan kepada Pak Gembala. Kami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan yang memberkati kami dalam ibadah kami saat ini. Kami tetap berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah benar-benar orang Kristen, bukan sekedar orang yang beragama Kristen, tetapi sungguh-sungguh Kristus dapat nyata dalam kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat sikap tindakan kami, lewat kasih kami Tuhan. Kiranya Kristus dapat nyata dan orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kami. Terima kasih buat jemaatmu yang hadir saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk pertama sekali hadir. Tuhan memberkati mereka. Anugerah Allah akan memberikan kepada mereka
damai sejahtera dan melihat kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga pada minggu yang akan datang mereka dapat kembali berkumpul bersama kami. Berdoa bagi saudara kami yang tidak dapat hadir saat ini, dimanapun mereka berada, anugerah Tuhan tetap menolong, sehingga mereka tetap ingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan pada hari akan datang kembali kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak buat semua pelayan-pelayan yang sudah melayani, baik yang memainkan musik, yang memimpin puji-pujian, berdoa, mengumpulkan persembahan yang bersaksi. Tuhan memberkati mereka semua. Kami bersyukur buat persembahan yang sudah dikumpulkan. Terimalah persembahan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga lewat persembahan ini pekerjaan Tuhan semakin diperluas, nama-Mu diagungkan, dan tangan tasnya memberi menerima kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami, pemerintah kami, Tuhan memberkati gereja-gereja dimanapun berada, Tuhan memberkati. Sementara kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan membawa segala berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepadanya, pulang dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kiranya selalu mencurahkan berkat-Nya atasmu. Diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati sandang panganmu, ekonomimu tetap naik, engkau tidak berkekurangan tapi berkelimpahan. Tuhan memberkati keluargamu, ada sukacita, damai sejahtera, keharmonisan. Diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetap melayani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan kudus menyertai-Mu hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.